Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Novia Indriani dengan NIM 2311057 dari kelompok 1 kelas Informatika C. Di sini saya mewakili teman-teman sebagai pembukaan akan menjelaskan tentang materi kita tugas kelompok, yaitu terkait OpenCV. Nah, di sini saya akan memulai dari bagian persiapan dan pembacaan data gambar. Nah, pertama kita akan menggunakan yang namanya Anaconda Navigator. Nah, Anaconda Navigator ini aplikasi yang sudah kita install kemarin. Kemudian kita akan mengklik yang Jupyter Notebook ini lewat launch. Di sini saya sudah melaunchnya. Kemudian tampilannya seperti ini. Di sini kita klik yang Python Conda and Paste yang ini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian, sebelum kita mengetik, kita memastikan dulu bahwa kita sudah mempersiapkan file untuk menjadi alat dan juga bahan dalam praktik kita kali ini. Di sini saya sudah mempersiapkan. Saya sudah ada foto latihan.jpg, foto myimage.jpg, dan juga video, yaitu video sebentar saya upload lagi. Video tugas yang jenisnya itu MP4. Kemudian selanjutnya pertama-tama itu kita akan panggil library dengan mengetik import CV2. Nah, kalau biasanya menggunakan VS Code kita mengklik F11 untuk merunning, ini di sini kita menggunakan Shift Enter. Sudah. Kalau misalnya berhasil, dia akan ditandai dengan tanda kurung di sebelah sini, itu akan terisi dengan angka. Selanjutnya kita akan melihat versi yang kita gunakan. Caranya seperti ini. Version Shift Enter lagi. Nah, kalau sudah muncul angka seperti ini menandakan bahwa ini adalah versi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan versi 4.13.0. Kita juga bisa mengecek di mana file library tersimpan di sistem komputer kita. Caranya cv2 file dan underscore lagi. Kemudian save enter. Nah, di sini akan terlihat di mana tempat library tersebut tersimpan dan juga apakah sudah siap digunakan atau tidak. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar ke dalam program. Caranya yaitu dengan mengetik mg sama dengan cv2 embed. Nah, di sini kita menuliskan nama dari file JPEG yang kita miliki. Nah, jangan lupa untuk memberi balasan. Kemudian shift enter, kemudian type image, shift enter lagi. Nah, hal terpenting yang perlu teman-teman pahami bahwa saat kita mengecek tipenya, hasilnya adalah numpy.array. Artinya, bagi komputer, gambar ini bukan lagi visual, melainkan sebuah matriks atau kumpulan angka-angka. Selanjutnya, kita akan melihat ukuran atau shape dari matriks gambar tersebut. Caranya dengan mengetik img shape, kemudian spasi. Nah, H ini weight, terus H ini height, W-nya width, kemudian C-nya C, ini channel, kemudian shift enter. Nah, di sini kita mendapatkan 3 angka. Nah,
3456 ini adalah tinggi atau height-nya. Sedangkan 5184 ini adalah lebar gambar, width. Dan angka 3 ini menandakan jumlah channel warna, yaitu blue, green, dan juga red. Kita bisa memecah angka. Baik, selanjutnya untuk melakukan tuple and packing. Di sini kita akan mengetik img.shape, kemudian enter. Nah, setelah itu, tuple packing ini gunanya untuk memecah isi tuple tadi dan memasukkannya ke dalam 3 variabel terpisah, yaitu H untuk tinggi, W untuk lebar, dan C untuk jumlah channel warna. Selanjutnya, untuk menampilkan nilai yang tersimpan di variabel H, W, dan juga C, kita bisa mengetik H, W, C, kemudian shift enter. Nah, di sini akan terlihat bahwa variabelnya telah terisi dengan benar sesuai dengan urutan dimensi gambar. Ini tadi di urutan dimensi gambarnya. Kemudian untuk melakukan perkalian antara variabel tinggi dan juga lebar, yaitu dengan mengklik H dikalikan dengan W, kemudian shift enter, maka akan bertemu hasilnya. Di sini angka yang dihasilkan adalah 17.915.904. Angka ini didapat dari total pixel, di mana ini adalah total jumlah titik pixel yang menyusun gambar pada satu lapisan warna. Selanjutnya, bagaimana cara mengecek data ukuran memori yang digunakan oleh matriks gambar dalam suatu byte? Kita bisa mengetik img titik n bytes stack in bytes, kemudian shift enter, maka akan muncul di sini hasilnya berapa ini? 53.747.712. Angka ini adalah didapat dari total pixel, di mana 17.915.904 ini dikali 3 channel warna. Karena setiap angka pixel adalah 8 bit atau 1 byte, maka totalnya adalah segini. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengkonversi ukuran memori dari byte ke kilobyte. Caranya adalah dengan mengetik img titik n bytes slash 1024 in KB, enter. Nah, ini merupakan tempat yang dimakan oleh gambar yang sudah kita upload tadi. Dengan membagi 1024, kita tahu bahwa gambar ini tuh dia mengambil tempat sebanyak 52.488 kilobyte di memori RAM saat program berjalan. Kemudian untuk memanggil library OS atau operasi sistem, kita akan mengetik import OS, di mana kita akan memanggil operasi sistemnya. Nah, sudah. Hal ini itu digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi sistem operasi, kayak untuk berinteraksi dengan file di dalam folder atau disk. Kemudian bagaimana caranya mengambil ukuran file asli gambar yang tersimpan di hard disk atau folder? Caranya adalah dengan mengklik os.pad, kemudian get size,
kita masukkan nama dari gambar kita, yaitu latihan.jpg. Kemudian slash 1024, kemudian klik enter, maka akan bertemulah hasilnya. Ini ukurannya itu hanya segini, baris ini tuh kayak perbandingan penting. File di folder kecil karena sudah dikompres JPG, sedangkan di RAM jauh lebih besar karena dibuka menjadi matriks angka utuh. Ini ya, dia 2577 KB. Kemudian bagaimana cara mengecek jumlah dimensi dari array gambar? Kita bisa mengklik img.dim. Nah, ini merupakan bahwa citra berwarna memiliki 3 sumbu koordinat, yaitu koordinat Y, koordinat X, dan juga kedalaman warna atau channel. Kemudian bagaimana caranya mencari nilai intensitas cahaya terendah dari seluruh piksel? Caranya adalah dengan mengklik img.min, buka kurung, tutup kurung, shift enter. Nah, hasilnya 0. Hasilnya adalah 0. Ini berarti di dalam gambar tersebut itu terdapat bagian yang benar-benar gelap atau hitam pekat sehingga nilainya menjadi 0. Kemudian bagaimana mencari nilai intensitas cahaya tertinggi dari seluruh piksel di dalam gambar? Kalau tadi cahaya terendah dengan IMG point min, maka sekarang IMG point max. Shift enter. Nah, maka yang muncul adalah 255. Ini karena citra digital ini menggunakan format 8 bit. Nilai 255 ini dia mewakili titik paling terang atau warna yang putih sempurna. Nah, ini tuh ngasih tahu ke kita kalau gambar memiliki kontras yang penuh sampai mencapai batas maksimal warna. Kemudian untuk mengakses atribut the size untuk mengetahui total elemen angka yang ada di dalam matriks. Itu caranya adalah dengan menuliskan img.size, enter, maka muncullah hasilnya. Ini merupakan presentasi atau hasil jumlah total nilai intensitas warna yang disimpan di dalam RAM untuk gambar ini. Angka ini mencakup seluruh piksel dari ketiga lapisan warna, 3 channel, yaitu biru, hijau, dan juga merah. Selanjutnya, bagaimana melakukan pembuktian manual terhadap total elemen data? Caranya adalah dengan mengklik H dikali B dikali C. Shift enter, maka muncullah. Ini merupakan verifikasi bahwa property.size tadi pada baris sebelumnya itu memang merupakan hasil perkalian dari dimensi-dimensi gambar tersebut. Nah, mungkin demikian penjelasan detail dari saya. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo semuanya, saya Wanda Setiabudi dengan NIM 2310008 dari kelompok 1 kelas Informatika C. Ya, jadi tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang cara memanggil gambar. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membongkar isi dari gambar yang dikerjakan teman saya tadi.
Di mata komputer, gambar itu bukan sekedar visual, tapi kumpulan angka yang tersusun dalam matriks. Nah, jadi langkah pertama kita cek dulu dimensinya menggunakan perintah image. Kita ketik oke. Ya, ketikkan shift dan enter barengan. Nah, seperti yang teman lihat di sini di layar, ini hasilnya keluar 3 angka. Nah, angka adalah tinggi. Nah, angka tinggi adalah 3, 4, 5, 6 dan lebarnya yaitu 5184 dan angka 3 itu artinya ada 3 lapisan warna dasar. Nah, kemudian 3 lapisan warna ini sangat unik di OpenCV. Urutannya bukan RGB, melainkan BGR, biru, hijau, dan merah. Nah, di sini mari kita pisahkan lapisannya satu persatu. Ya, saya ketik dulu teman-teman. IMG Nah, kita mengambil semua titik, tapi hanya lapisan biru, ukurannya jadi 3, 4, 5, 6, 5 dan 5, 1, 8, 4. Angka tiganya hilang karena cuma satu lapis. Selanjutnya yaitu saya ketik dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, dan ini untuk lapisan nah apa namanya hijau ya, ini untuk lapisan hijau. Kemudian saya ketik lagi nih. Nah, dan ini untuk lapisannya yang berwarna merah. Nah, bayangkan gambar berwarna itu seperti 3 lembar plastik warna yang ditumpuk jadi satu. Nah, sekarang kita lihat bagian terkecil dari gambar, yaitu pixel. Kita coba intip titik paling pojok kiri atas di koordinat ya 0 dalam kurung 0,0. Kita ketik lagi teman-teman, sintaks. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, muncul 3 angka. Ini adalah resep warna di titik itu. Birunya jadi 169 dan hijaunya itu jadi 120.
dan merahnya itu 0. Nah, gabungan angka inilah yang kita lihat sebagai satu warna di layar. Nah, terakhir kita bisa memisahkan nilai-nilai tersebut ke dalam variabel. Agar lebih mudah dibaca. Ketika kita coba di titik koordinat 200,200. Saya ketik dulu teman-teman sintaks. 200,200. Persen di persen ke kurung RGB. Sebentar. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini codingan ini secara otomatis memecah isi pixel ke variabel B, G, dan R. Nah, kemudian setelah kita cetak atau print, kita jadi tahu kalau di titik tersebut ada warna merahnya adalah 56 dan warna hijaunya 153 dan yang terakhir itu warna biru 196. Nah, kemudian jadi begitulah cara komputer bekerja. Dia melihat lokasi titiknya di mana, lalu membaca beberapa angka warnanya. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Oktavia Pratiwi dengan NIM 23-11026. Saya dari kelompok 1 kelas C, Informatika C. Melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang data matriks, sekarang kita akan masuk ke bagian visual, yaitu bagaimana cara menampilkan gambar ke layar. Berikut sintaksnya. Nah, pertama kita pastikan library CV2 atau CV2 sudah siap dan kita membaca file gambar bernama latihan.jpg ke dalam variabel image. Kemudian, cara pertama untuk menampilkan gambar adalah menggunakan fitur bawaan atau GUI dari OpenCV. Berikut untuk sintaksnya. Nah, dengan cv2.imshow,
sebuah jendela pop-up akan muncul. Perhatikan berikut fungsi dari cv2.waitkey atau angka 0 di sini sangat penting karena ia memerintahkan program untuk membiarkan jendela tetap terbuka sampai kita menekan tombol apapun di keyboard. Kemudian berikut kita juga bisa mengatur agar jendela tertutup otomatis atau menangkap tombol apa yang ditekan user. Berikut sintaksnya. Oke, di garis ini kita menggunakan cv2.waitkey 8000, artinya jendela akan tertutup otomatis setelah 8 detik. Jika sebelum 8 detik kita menekan tombol, angka unik atau ASCII dari tombol tersebut akan disimpan di variabel res dan dicetak. Terakhir, cv2.destroy all windows digunakan untuk membersihkan memori dan menutup semua jendela pop-up. Berikutnya ya untuk angka yang dihasilkan oleh keyboard tadi bisa kita ubah menjadi huruf asli. Berikut untuk sintaksnya. Sebagai contoh, fungsi CR97 akan menghasilkan huruf A. Ini membantu kita membuat program yang interaktif. Berikut sintaks gabungannya. Pada kode ini kita menggabungkan semuanya. Jika kita menekan tombol saat gambar tampil, program akan langsung memberitahu tombol apa yang kita tekan secara spesifik. Cara kedua adalah menampilkan gambar langsung di dalam notebook menggunakan library Matplotlib. Berikut sintaksnya.
Namun ada hal unik di sini jika kita langsung menggunakan plt.imshow buka kurung img, warna gambar akan terlihat aneh atau kebiru-biruan. Hal ini dikarenakan OpenCV membaca format BGR sedangkan Matplotlib butuh format RGB. Jadi kita harus membalikannya. Untuk memperbaikinya, kita menggabungkan teknik slicing pada array numpy. Berikut sintaksnya. Pada perintah ini artinya ambil semua tinggi, semua lebar, tapi balik urutan channel warnanya dari 012 menjadi 210. Sekarang gambar tampil dengan warna yang normal di Matplotlib. Terakhir, kita bisa memisahkan setiap lapisan warna untuk melihat distribusi intensitasnya secara individu. Berikut sintaksnya. Nah, sintaks ini yaitu untuk mengambil channel merah, kemudian untuk sintaks ini untuk mengambil channel hijau. Nah, sintaks berikutnya yaitu untuk mengambil channel berwarna biru. Di sini kita mengambil indeks kedua untuk merah, indeks ke-1 untuk hijau, dan indeks ke-0 untuk biru.
Kita gunakan CMap sama dengan gray karena setiap lapisan ini sebenarnya hanya matriks satu dimensi yang berisi tingkat kecerahan warna tersebut. Semakin putih areanya berarti semakin kuat warna tersebut di bagian itu. Demikian presentasi bagian saya mengenai cara menampilkan dan memanipulasi warna pada citra digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya sebelumnya. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Sherlinova Indriani dengan NIM 2311057. Saya dari kelompok 1, kelas Informatika C. Di bagian ini, kali ini saya akan menjelaskan nih logika di balik teknik slicing yang kita gunakan tadi, yang sudah teman saya jelaskan. Untuk membalik warna, dilanjutkan dengan cara menampilkan beberapa jendela GUI sekaligus, dan terakhir cara menyimpan hasil kerja kita. Sebelumnya kita menggunakan teknik tanda bagi strip 1 untuk membalik warna. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bedah logika dasarnya menggunakan array sederhana di NumPy. Jadi kita akan mengklik di sini import NumPy as np, kemudian as dengan np.range Nah, pertama kita buat array A dengan isi angka 0 sampai dengan 4. Jika kita panggil A, hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk sintaks slicing dasarnya, kita ketik A 0, 5. Nah, muncul. Kemudian A 0 banding 5 banding 2. Muncul lagi. Ketik A. Nah, pada A banding 0, pada A 0 banding 5, kita mengambil data dari indeks 0 hingga sebelum 5. Sedangkan pada A 0 banding 5 banding 2, kita menambahkan parameter step sebesar 2, 0, 2, dan 4. Sehingga hasilnya ada 0, 2, dan juga 4. Kemudian sintaks untuk reversing atau membalik data. Kita ketik A, kemudian 1 banding negatif 1. Nah, dan juga A it's Nah, kita juga bisa melakukan variasi it's saya melakukan sedikit kesalahan. Ini adalah sintaks advanced slicing. Ini seperti seperti yang ini, itu untuk membalikkan mulai dari indeks ke 1 atau A banding min 3 banding min 1 untuk membalikkan data dari belakang hingga batas tertentu. Kalau yang sintaks reversing yang saya sebutkan tadi itu, seingat saya dia begini deh. Harusnya dia itu begini nggak sih? Coba. Nah, iya, benar sekali. Inilah kunci yang kita gunakan pada gambar tadi dengan A banding min 1. Kita membalikkan urutan array dari belakang ke depan sehingga menjadi 4, 3, 2, 1, 0. Hal inilah yang membuat format BGR berubah menjadi RGB. Kemudian selain menggunakan teknik slicing manual tadi, OpenCV juga menyediakan fungsi bawaan untuk mengubah warna. Kalau sintaksnya itu img_rgb, kemudian sama dengan cv2 cpt ya kah, color, kemudian image
CV2 benar nggak sih ini color atau color ya? Ya inilah pokoknya. BGR2 RGB. BGR2 RGB. Kemudian RT titik image show untuk menampilkan ya ini MJ RGB. Nah ini dia dengan fungsi cv color dan parameter color underscore bgr2 rgb kita mendapatkan hasil konversi yang sama akuratnya dengan teknik slicing. Kemudian kita masuk ke tugas kedua, itu menampilkan beberapa gambar di jendela yang berbeda secara bersamaan. Jadi dia itu jendelanya beda, tapi tampilnya itu bersamaan gitu. Nah, caranya bagaimana? Untuk dua gambar yang berbeda, kita menggunakan sintaks img1 sama dengan cv2.imrate. Ini karena namanya tadi apa? Latihan ya? Latihan GPage. Kemudian img2 itu cv2.imrate. Ini kita kasih namanya tadi itu apa? My image dot gpage. Kemudian cv2 dot imshow. Habis itu my up 1. Ini berhasil apa enggak saya nggak tahu. Kita coba sama-sama. Kita copy aja biar nggak lama. Ini kalau kamu udah tulis, jangan lupa diganti ininya menjadi 2. Kemudian ininya menjadi 2. Terus cv2 titik weight k 0. Kemudian cv2 destroy all windows. Shift enter. Nah, kan kalau teman-teman melihat ini ada 2 gambar yang muncul bersamaan. Di sini kita membaca 2 file berbeda. Ada latihan.jpg sama myimage.jpg, lalu ditampilkan dalam 2 jendela pop-up bernama myapp1 dan myapp2. Dimana kita bisa lihat nama myapp1 dan myapp2? This is sini dia. Oke, kita bisa tutup. Kemudian ini kita bisa juga tutup. Dah. Selanjutnya gimana kalau misalnya kita mau satu gambar dengan banyak jendela? Jadi kita mau pakai image 1, image 2 gitu. Kayak image 1 dibuka di 3 jendela gitu. Nah, caranya adalah kayaknya kita perlu mengcopy ini deh. Dia masih sama. Bedanya itu img-nya ini enggak 2, karena kan 1 doang kita pakainya. Jadi namanya di sini latihan.jpg. Di sini nggak pakai gambar kedua karena tetap pakai gambar pertama. Ini dia ketiga. Nah, cv2 weight key-nya tetap 0, destroy all windows. Kita pakai gambar, dia akan membaca gambar yang latihan.jpg. Kita udah masukin di sini tadi ya. Nanti dia jendelanya ada myapp1, 2, 3 dengan menggunakan gambar image 1, image 2, dan juga image 3. Coba kita shift enter. Tereng. Dan jadilah 3 gambar. 1, bukan gambar, jendela. Gambarnya 1, tapi jendelanya ada 3. Wow. Ini kita tutup dulu deh. Mana dia? Nah, udah tuh. Lanjut. Sekarang
Oh iya, yang tadi itu kita bisa menampilkan satu sumber gambar yang sama itu ke 3 jendela. Sekaligus ya, ini ngasih tahu kita kalau OpenCV itu fleksibel dalam manajemen jendela GUI. 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 Ya, GUI. Nah, materi terakhir dari saya itu bagaimana cara kita mengekspor atau menyimpan gambar yang sudah kita olah di Python kembali ke dalam penyimpanan komputer. Untuk sintaksnya sendiri adalah cv2.im write menulis, yes, menulis. Itu saved latihan.jpg. Ya nggak sih ini saved latihan.jpg, bentar dong. Kemudian koma, dia ini bentuknya image. Enter. True. Kita menggunakan fungsi cp2.imWrite. Parameter pertama adalah nama file yang baru kita inginkan, yaitu saved latihan.jpg. Dan parameter kedua adalah variabel gambar yang ingin disimpan. Setelah codingan ini dijalankan, file ini akan otomatis muncul di folder direktur kita. Mana ya dia? Ini dia. Tandanya tuh 3 detik yang lalu. Mungkin ini materi dari saya. Masih ada satu materi lagi dari teman saya, 1 atau 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ahsanul Ikram dengan NIM 231001077, program studi informatika, dan di tahap kali ini saya akan melanjutkan tugas kelompok dari kelompok 1 kelas informatika D. Saya akan melanjutkan untuk tahap post video, dan langsung untuk ke kodenya itu kita import dulu si video. Sini nama file yang dipanggil adalah sama dengan nama file yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini ada video tugas. Ini untuk perulangan untuk memanggil frame-frame dari videonya itu get. Selanjutnya untuk memanggil frame dari gambarnya itu pasti dan ini untuk menampilkan image-nya, menampilkan fotonya itu show frame
Ini adalah untuk melakukan panggilan looping dengan 2/25 milisecond untuk framenya. Dan ini kita membuat untuk keluar dari Windows, halaman Windowsnya, untuk tinggal menekan huruf key. Nah, ini adalah untuk codingan untuk memanggil video tersebut. Ini akan saya jalankan. Dan kelihatannya di sini ada error di line 9, itu di bagian CV. CV is not 9. Oh ya, saya lupa menambahkan CV 2. Jadi kita akan coba kembali. Nah, itu tadi sudah terlihat untuk pemanggilan videonya. Oke. Untuk selanjutnya itu ada untuk meng-capture sebuah foto. Jadi codingannya jauh berbeda dari yang sebelumnya. Ini untuk hanya berbedanya ini adalah untuk sebuah foto. Jadi video ini untuk mengambil satu frame. Oke.